Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siti Maulisa, yang kedua Ujang Turnawan, dan Fajri Rumdani Kamil. Di sini kami akan membahas mengenai hak cipta dan hak paten. Dan sebelum membahas hak cipta dan hak paten, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak milik intelektual. Jadi, hak milik intelektual atau intellectual property right merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan atau kreasi intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan dengan pembatas-pembatas tertentu. Hal-hal yang dilindungi oleh hak cipta yaitu buku, program komputer, ceramah, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, karya pertunjukan, karya siaran, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, seni batik, fotografi, atau sinematografi. Di sini saya akan menjelaskan masa berlakunya hak cipta. Yang pertama, masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak diumumkannya. Dengan syarat, jika pemegang hak cipta tersebut adalah badan hukum, yaitu untuk hak cipta atas ciptaan sebagai berikut: hasil karya tulisnya, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan, atau alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau ciptaan lagu atau musik, karya pertunjukan, karya siaran, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, atau sinematografi. Yang kedua yaitu masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama sekali diumumkan, yaitu atas hasil-hasil ciptaan sebagai berikut. Yang pertama, program komputer, sinematografi, rekam suara, karya pertunjukan atau karya siaran. Yang ketiga, masa berlaku untuk 25 tahun, yaitu untuk hak cipta atas ciptaan sebagai berikut. Yang pertama, fotografi, saduran atau bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan, atau karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ujang Turnawan. Saya di kelompok 7. Saya akan menyampaikan pengertian hak cipta. Sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang, tetapi pendaftaran tersebut tidak harus dilakukan. Artinya adalah bahwa hak cipta yang tidak didaftarkan pun dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain. Hanya saja dengan pendaftarannya, catatannya, maka kedudukannya pemilik hak cipta semakin kuat dari segi hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan hak mereka atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya untuk mendapatkannya agar dapat diakui dan dilindungi haknya oleh hukum. Pengertian hak paten. Yang dimaksud dengan hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri penemuannya. Spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses.
penyempurnaan dan pengembangan hasil produk. Paten tidak dapat diberikan terhadap penemuan-penemuan sebagai berikut. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses biologis atau proses mikrobiologis. Sedangkan mengenai jangka waktunya, maka jangka waktu paten adalah 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengajukan hak paten. Permohonan paten diajukan ke Departemen Pemerintah yang berkewenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila permohonannya diterbitkan apabila dengan sertifikat paten yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten tersebut. Sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak permohonan dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke Komisi Banding. Komisi Banding merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membandingkan hak kekayaan intelektual. Hak paten beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sebagai berikut: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau karena sebab lain. Harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib. Harus membayarkan royalti kepada pemegang paten. Diajukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten. Jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan hak cipta dan hak paten. Yang pertama yaitu kelebihan hak cipta dan hak paten. Dengan adanya hak cipta dan hak paten, maka hasil karya yang telah kita buat akan diakui secara sah oleh negara. Selain itu, hasil karya yang telah kita buat akan dilindungi keberadaannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang biasanya memperbanyak karya tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan dengan adanya hak cipta dan hak paten, maka hasil karya yang telah kita buat akan lebih dihargai lagi oleh masyarakat. Lebihnya lagi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang kita buat, sehingga dapat memberi dorongan motivasi untuk membuat karya-karya atau penemuan-penemuan yang lebih baru lagi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan hak cipta dan hak paten. Dengan adanya hak cipta dan hak paten, maka hasil karya yang telah dipatenkan dan telah terdaftar akan memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang lebih tinggi. Karena nilai jual yang tinggi inilah, kebanyakan masyarakat yang tidak mampu memilikinya dan pada akhirnya muncul pembajakan atau barang tiruan sehingga para konsumen beralih ke barang tiruan tersebut. Dikarenakan harganya yang lebih murah dan mungkin kualitasnya tidak sebagus yang asli. Selain itu, ada sedikit kendala bagi para pembuat atau pencipta suatu karya yang ingin mendaftarkan hak cipta dan hak patennya. Menurut prosedur, si pencipta harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang, terutama dalam pembayaran administrasi yang biasanya dikenakan biaya yang tidak sedikit. Mengenai hukum tentang hak cipta dan hak paten ini, bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan sedangkan hak patennya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.